Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak semuanya hari ini? Alhamdulillah baik ya kak ya. Nah, pada pagi hari ini jumpa lagi dengan ibu ya. Kita akan belajar tematik ya kak. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita baca basmalah bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tema 6A ya, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 5 dan 6. Nah, boleh dibuka ya Kak ya, di buku paket ada di halaman 134. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa Kak? Perhatikan ya. Nah, akan belajar tentang keragaman flora dan fauna. Nah, di sini yaitu adalah keragaman flora dan fauna Malaysia dan juga Filipina. Nah, untuk Malaysia sendiri ya Kak, floranya yaitu ada tanaman bunga, ada mangrove atau bakau, dan hutan gambut. Nah, untuk faunanya yaitu ada harimau, beruang madu, tapir, rusa, babi hutan, siamang, owa, dan tupai. Nah, untuk Filipina sendiri, floranya yaitu ada tanaman bunga, pakis, bambu, pohon nipah, mahoni, anggrek, dan juga hutan gambut. Nah, untuk faunanya ada elang, merak, ular piton, dugong, ataupun sapi laut, ya Kak ya. Nah, di halaman 135 itu ada semacam soal teka-teki ya Kak ya. Menemukan 5 keragaman fauna Malaysia dengan mengarsirnya pada kolom berikut. Nah, Ibu akan kasih kolom ya Kak di sini ya. Ada apa aja? Yang pertama yaitu ada tapir. Yang kedua yaitu adalah beruang. Nah, yang ketiga ada rusa. Kemudian lanjut ada harimau. Nah, dan yang terakhir adalah siamang. Nah, silakan ya Kak ya, boleh disalin di buku paketnya ya. Baik, kita akan lanjut ya Kak di halaman 136. Nah, di sini adalah mencari nama negara ya Kak ya, dari beberapa hewan nasional. Nah, yang pertama yaitu ada gajah Asia ya. Nah, ini adalah hewan nasional dari negara, iya benar, Thailand. Nah, yang kedua ada elang Jawa, ini dari negara Indonesia. Yang ketiga ada singa. Nah, dari mana ini, Kak? Ini adalah hewan nasional Singapura. Dan yang terakhir itu adalah ada kerbau. Nah, ini adalah hewan nasional dari Vietnam. Nah, yang ayo lakukan ya, Kak ya. Di kolom itu ada negara Kamboja dan Laos. Nah, untuk floranya dari Kamboja ada apa aja? Di sini ada bunga rumdul, ada kantong semar, ada gaharu dan juga cinnamon Kamboja. Nah, untuk faunanya itu ada lumba-lumba, macan dahan, banteng, beruang madu, gajah, dan burung ibis. Nah, untuk Laos sendiri, floranya yaitu ada bambu, rotan, liana, dan telapak tangan. Untuk faunanya ada harimau, gajah, dan macan tutul. Nah, dari tabel tersebut kita bisa menjawab pertanyaan di bawahnya ya, Kak. Bagaimanakah iklim di negara Laos dan Kamboja? Yaitu adalah iklim tropis ya. Nah, yang kedua, apakah iklim mempengaruhi keberagaman flora di Laos dan Kamboja? Nah, jawabannya adalah iya, karena setiap flora dan fauna mempunyai karakteristik yang berbeda. Untuk nomor 3, apakah persamaan keragaman flora di Laos dan Kamboja? Nah, persamaannya yaitu adalah memiliki sumber daya alam yang hampir sama ya Kak ya untuk floranya. Nah, untuk yang keempat, apakah perbedaan keragaman fauna Laos dan Kamboja? Nah, ini adalah perbedaannya. Laos tidak mempunyai sumber daya alam seperti ikan dan hewan laut lainnya, sedangkan Kamboja punya ya Kak ya. Nah, sampai sini paham ya? Baik, kita akan lanjut lagi ya Kak ya. Di halaman 137 ada bacaan Arca Buddha tertua di Indonesia. Nah, silakan dibaca masing-masing ya Kak. Ibu akan bahas soalnya aja ya, yang ada di halaman 138. Nah, untuk nomor 1, umur Arca Buddha tertua adalah, yaitu adalah dari abad 2 Masehi ya Kak. Berarti sudah ribuan tahun yang lalu ya ini ya. Nah, untuk nomor 2, Arca Buddha ditemukan di daerah Sungai Sampaga, Desa Sikandang, Mamuju, Sulawesi Barat. Untuk nomor 3, tinggi Arca Buddha adalah
58 cm. Nah, nomor 4, arca Buddha termasuk karya seni? Iya benar, 3 dimensi. Nomor 5, arca Buddha saat ini disimpan di Museum Nasional ya. Boleh disalin ya Kak di buku paketnya. Nah, untuk bagian B, nomor 1, apa yang dimaksud dengan arca? Yaitu adalah batuan yang dibentuk seperti patung ya. Nah, untuk nomor 2, apa fungsi arca Buddha? Ya, patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan ya. Nah, untuk nomor 3, apa teknik yang digunakan dalam pembuatan arca Buddha? Yaitu adalah pahat ya Kak ya, yang digunakan untuk membuat arca Buddha. Nomor 4, apakah bahan yang digunakan dalam pembuatan arca Buddha? Yaitu ada dari logam dan dari batu. Nah, logam sendiri ada yang dari emas, perak, dan perunggu ya Kak ya. Nah, untuk nomor 5, dilihat dari fungsi arca, termasuk patung jenis apakah arca Buddha? Yaitu adalah religius ya. Sampai di sini paham ya Kak ya? Dengan apa yang Ibu jelaskan? Nah, kita akan lanjutkan ya Kak ya, masih ada di halaman 138, yaitu mengelompokkan jenis patung berdasarkan posisi dan fungsinya. Yang pertama, dilihat ya, berdasarkan posisinya ini ya Kak ya, ini adalah termasuk apakah? Iya benar, termasuk zonde ya, patung zonde. Nah, berdasarkan fungsinya ini termasuk figuratif. Nah, untuk gambar kedua ini ya Kak ya, ini berarti termasuk berdasarkan posisinya yaitu adalah patung zonde juga dan berdasarkan fungsinya ini adalah figuratif. Nah, untuk yang ketiga ini adalah apakah? Iya benar, ini adalah termasuk torso ya, patung torso dan berdasarkan fungsinya yaitu adalah non figuratif. Untuk selanjutnya ya ini berdasarkan posisinya yaitu termasuk freestanding ya. Nah, berdasarkan fungsinya termasuk figuratif. Dan yang terakhir ini ya Kak ya, berdasarkan posisinya termasuk patung bos ya. Nah, berdasarkan fungsinya ini adalah termasuk patung figuratif. Baik Kak, kita akan lanjut lagi ya. Nah, Kakak silakan ya baca di halaman 140 yaitu masuk ke pembelajaran 6 muatan bahasa Indonesia. Di situ ada bacaan Anggrek Bulan Puspa Pesona Indonesia. Nah, di sini Ibu akan bahas ya Kak ya, untuk latihannya. Nah, Kakak bisa salin nanti. Yang pertama yaitu tumbuhan langka yang tidak berbatang atau berdaun, bunganya coklat kemerah-merahan dan berukuran besar. Ini apakah disebutnya? Iya, benar ini adalah Padma. Yang kedua, bagian tumbuhan yang akan menjadi buah biasanya elok warnanya dan harum baunya, yaitu adalah bunga. Nah, yang ketiga, garis lurus melalui titik tengah lingkaran dari suatu sisi ke sisi lainnya disebut, ya, ini diameter. Dan yang nomor 4 adalah tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain tetapi tidak mengambil unsur baru secara langsung dari tumbuhan yang ditumpanginya itu disebut dengan epifit. Nah, yang terakhir nomor 5, tumbuhan yang berbatang keras dan besar, pokok, kayu itu disebut dengan pohon. Nah, yang bagian B yaitu adalah membuat kalimat. Di sini sudah disediakan ya Kak ya jawabannya. Nah, kita tinggal membuat kalimat tanyanya. Nah, berarti yang nomor 1 kalimat tanyanya yaitu adalah apakah? Iya, apakah judul teks pada bacaan di atas? Nah, itu jawabannya sudah ada ya di situ ya Kak. Untuk nomor 2 yaitu adalah berapakah jumlah paragraf pada teks bacaan Anggrek Bulan Puspa Pesona Indonesia? Nah, untuk nomor 3 yaitu adalah siapakah yang menemukan anggrek bulan? Nah, nomor 4, informasi apa yang didapat pada paragraf kelima? Dan yang terakhir adalah negara mana sajakah yang menjadi persebaran anggrek bulan? Nah, boleh kalian salin ya Kak buat belajar di rumah. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar nilai-nilai Pancasila ya Kak ya. Nah, di sini ada apa saja? Yang pertama yaitu sila ke-1 ya, Kak. Sila ke-1 ini ada beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dan menghormati pemeluk agama lain. Ini contoh sikapnya ya, Kak ya. Nah, untuk sila yang kedua yaitu adalah
ada menolong orang lain yang terkena musibah dan memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Nah, untuk sila yang ketiga yaitu adalah membeli produk dalam negeri ataupun cinta tanah air ya Kak ini. Nah, sama rela berkorban demi kepentingan orang lain. Selanjutnya untuk sila keempat yaitu adalah tidak memaksakan kehendak ataupun pendapat kepada orang lain dan juga mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, sila yang kelima yaitu adalah melaksanakan kewajiban dan hak dengan seimbang dan tidak boleh memilih-milih teman. Itu adalah beberapa contoh sikap sila Pancasila ya Kak. Baik, kita akan lanjut lagi ya dari halaman 143, yaitu memasangkan antara sila Pancasila dengan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya Kak, yang pertama yaitu adalah tidak menyebarkan berita yang membuat permusuhan dan memecah belah persatuan bangsa, yaitu adalah Persatuan Indonesia. Yang kedua yaitu adalah berani memberikan kritik dan saran kepada pimpinan jika ada kesalahan, yaitu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus tidak mendiskriminasi agama ataupun kepercayaan tertentu itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan dan tidak melemparkannya kepada orang lain, yaitu termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang terakhir yaitu menghindari dan menolak adanya bully di sekolah maupun di media sosial ya Kak. Ini juga termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk bagian B ini adalah sikap yang sesuai ataupun tidak sesuai ya Kak. Nah, tidak ikut dalam kebaktian minggu pagi itu adalah tidak sesuai ya. Nah, yang kedua membantu nenek menyeberang jalan itu sesuai. Yang ketiga, melakukan olahraga bersama dengan rukun sesuai ya. Yang keempat, melaksanakan hasil musyawarah dengan berat hati yaitu tidak sesuai. Dan yang terakhir yaitu adalah membantu penyuapan agar calon pimpinan dapat menang itu adalah apakah? Oh iya. Itu juga tidak sesuai ya Kak ya. Nomor 5. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang ini nih mengamati gambar ya. Ini termasuk pengamalan sila ke-3 ya Kak ya ini. Kenapa? Karena menjaga lingkungan secara bersama-sama termasuk sila ke-3 ya. Nah, selanjutnya, nah gambar ini termasuk sila ke-2 ya. Karena apa? Ini peduli dengan makhluk hidup lainnya, itu termasuk sila kedua. Nah, yang terakhir ini juga termasuk sila kedua, yaitu adalah menolong korban bencana alam ya Kak ya. Nah, ini untuk yang terakhir ya Kak ya, ada di halaman 144. Nah, apa kegiatan yang dilakukan pada gambar, yaitu adalah kerja bakti ataupun gotong royong. Nah, siapa saja yang berkewajiban melakukan kegiatan tersebut, yaitu adalah seluruh warga masyarakat. Nah, untuk penerapan sila keberapakah kegiatan tersebut, yaitu adalah sila ke-5. Nah, apa dampak yang terjadi bila masyarakat tidak mempedulikan lagi masalah lingkungan? Yaitu lingkungan bisa rusak, tumbuhan dan hewan bisa mati, adanya virus yang menyebabkan sakit, dan masih banyak lagi ya. Nah, yang terakhir, apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan? Yaitu membuang sampah pada tempatnya, menanam tanaman, dan juga melakukan kerja bakti ya Kak ya. Nah, sampai sini sudah paham Kak? Baik, mungkin cukup sekian ya Kak ya video dari Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan bisa digunakan untuk belajar di rumah ya. Cukup sekian dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.